Assalamualaikum. Kalau taklim, pengajian, yang datang usianya 50 ke atas. Aki-aki, pensiunan. Ya, kalau nggak aki-aki, pensiunan. Atau yang menjelang pensiun. Begitu. Tapi remajanya tidak ada. Saya nggak tahu kalau di Al-Fat. Kalau di Al-Fat mungkin... Oh, ini remaja di sini standar ya? Standarnya remaja di sini begini ya? Ya. Tapi di banyak tempat lah, di tempat lain ya. Itu yang saya sering lihat, ya Allah gitu ya. Bapak-bapaknya udah ini, ibu-ibunya juga ini. Yang anak mudanya kemana? Bisa jadi karena mohon maaf juga banyak masjid yang tidak ramah anak. Ya, anak kecil berisik dikit diusir, dihardik, dan itu bisa melukai perasaan mereka dan menjadikan citra atau kesan dalam pikiran mereka, masjid itu bukan tempat yang nyaman bagi kami. Hingga akhirnya jangan salahkan mereka kalau mereka di usia remaja atau muda jarang ke masjid. Bisa jadi bukan karena mereka tidak mau. Karena ada kesan atau citra yang membekas dalam pikiran mereka, masjid itu isinya orang-orang galak semua. Kami lari-larian dikit langsung diusir. Padahal kan kami lari-larian pantas. Kenapa? Emang dunia anak kecil. Mau lari di rumah, maju dikit, nabrak kamar mandi, mundur, nabrak kasur. Di masjid, lega. Begitu mereka. Diusir. Begitu kita pengen kaderisasi atau regenerasi, baru nanya, mana ya anak muda? Kata anak muda, ya salah lu sendiri, dulu gua diusir. Begitu. Maka ini dha'ful ibadah, lemahnya ibadah. Maka jamaah sekalian, yang pertama kali kita ajak ya kepada anak-anak kita adalah sholatnya ke masjid. Ya jangan sampai juga, mohon maaf, kita senang sendiri, kita muncul ijab binafsi, kagum dengan diri sendiri, kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa ini bisa itu, tapi kita lupa anak kita masih sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aktivitas yang tidak membuat dia berselancar secara lancar kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dha'ful ibadah. Ya, saya pernah ngecek anak kelas 3 atau kelas 12 istilah orang sekarang, perempuan ya, di tempat saya mengajar. Ya, saya ngajar di sebuah bimbingan ya, bukan di sekolah. Tapi di situ kan kumpulan banyak sekolah. Ya, banyak sekolah ya ngumpul di satu tempat bimbingan. Saya tanya kepada mereka, yang laki satu, yang perempuan satu. Saya tanya yang perempuan dulu saat itu, tentang jumlah rukun Islam. Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Ya. Secara jumlah dia tahu, rukun Islam 5, Pak. Sebutin apa aja. Diem, nggak jawab. Yang pertama, haji. Karena mungkin, lagi musim, haji. Kepikirannya haji. Yang pertama, haji. Syahadat nggak disebut. Baru kemudian setelah diteriakin sama teman-temannya, syahadat dulu. Baru dia, oh iya syahadat Pak. Ya Allah. Ya semoga ini nggak menjadi gambaran yang fenomena. Hanya 1-2 saja ya. Gitu. Yang laki saat itu saya tanya, sebutkan nama-nama peperangan yang pernah Rasul lakukan di masa-masa Madinah. Ya. Dia nyebut Badar yang pertama, terus yang Uhud, selanjutnya dia tidak tahu. Maka jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, keterasingan remaja Islam dan anak-anak Islam ini terhadap sejarahnya sendiri, ini menjadi PR buat orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya pun juga kadang-kadang juga merasa terasing dengan sejarah Islam dan budayanya sendiri. Dan kita tahu, kita begini karena dulunya kita pernah mengalami ketika masa kanak-kanak. Karena cetakan seorang manusia ketika dewasa, begitulah ketika dia kecilnya. Maka kalau kita ingin mengulangi sejarah seperti kita lagi, ya biarkan saja anak kita begitu nantinya. Ya. Kalau kita ingin merasa, aduh saya dengan keagamaan saya ya begini-gini saja. Tidak ada yang bisa saya banggakan terhadap keislaman saya. Kalau ingin berulang lagi sejarah seperti itu, caranya gampang. Biarkan anak kita dalam kebingungan mereka. Maka supaya itu nggak terjadi lagi, jangan seperti itu.
Ya, kita harus punya target bahwa anak lebih baik dibanding orang tuanya. Ya, para ulama mengatakan man kana yaumuhu ka'amsi faqad khusran. Siapa orang yang hari ini dia sama aja dengan yang kemarin, maka dia telah merugi. Wa man kana yaumuhu akhbath minal ams faqad akhbas. Siapa yang hari ini lebih buruk dibanding yang kemarin, maka dia telah melakukan keburukan. Dalam ungkapan lain faqad halak, dia telah binasa. Ini yang kedua, dhaful ibadah. Yang ketiga, dhaful fikrah. Lemah secara wawasan dan pemikiran. Mohon maaf, ya anak-anak yang diadu dalam kompetisi fisika, kimia, biologi, itu rata-rata kalau saya lihat, itu sekolah-sekolah non-muslim. Ya, mungkin pernah dengar kan penabur, ya kemudian Amkur. Ada sekolah Islam, alhamdulillah kita terhibur dengan adanya yang di mana tuh? Incen ya, kita terhibur. Tapi kemana yang lain? Saya nggak sebut dah yang lain. Dari 10 besar itu ada mungkin kira-kira 7 sekolah non-muslim. Sekolah negeri 1, 2, sekolah Islam ada 1. Mana yang lain? Ya, padahal dahulu kita memiliki Ali bin Abi Thalib. Seorang remaja yang ketika ditanya oleh orang oleh Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab mendapatkan semacam persoalan, ada orang ngaku diperkosa, perempuan ngaku diperkosa sambil membawa spray. Dan di spray itu ada bercak-bercak, mohon maaf, bekas spermanya laki-laki si pelakunya. Saat itu Umar bin Khattab bingung ini gimana untuk membuktikannya. Maka dia minta kepada Ali mencari jawaban, ini gimana membuktikannya? Ini sperma atau bukan? Kan zaman dulu belum ada mikroskop. Kata Ali, ambil air panas. Bikin air panas, air mendidih. Setelah mendidih, diguyurlah ke spray tersebut. Ternyata bereaksi seperti putih telur kalau kena air panas. Kata Ali bin Abi Thalib, ini perempuan bohong. Ini bukan spermanya laki-laki, ini putih telur. Nah, kita lihat di situ. Metodenya Ali bin Abi Thalib itu mungkin nggak kepikiran. Ya, termasuk barangkali dosen biologi pun belum tentu kepikiran kayak begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib sudah seperti itu. Ini jangan lupa bahwa Ali bin Abi Thalib itu salah satu sahabat Nabi yang ketika masuk Islam usia sangat belia. Ya, dari 4 sahabat yang masuk Islam pertama kali, Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Harithah, Ali yang paling bocah, 7 tahun. Maka ada yang mengatakan, ukuran orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Untuk kalangan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Untuk kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali di usia 7 tahun. Kemudian juga, kita memerlukan para pemuda yang cerdas sebagaimana pemuda di masanya Nabi Ibrahim. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Berhala banyak, ada yang kecil, ada yang gede. Yang dihancurin yang mana? Yang kecil. Disisain yang gede. Kampaknya pun dikalungin ke yang besar. Ini kalau kita pikir-pikir, ini tergabung dalam satu pribadi. Nabi Ibrahim muda saat itu. Karena disebut dalam Al-Quran disebut fitian. Ya, fitian itu ya usia remaja lah, pemuda. Ya. Itu tergabung 3 hal dalam pribadi Nabi Nabi Ibrahim saat itu. Yang pertama, dia berani seorang diri. Dia nggak rame-rame melakukannya, seorang diri. Yang kedua, dia kuat. Kalau nggak kuat, mana bisa menghancurkan berhala segitu banyaknya. Yang ketiga, dia cerdas. Kalau nggak cerdas, gimana bisa dia berdebat dengan Namrud,